Jadi buat dia jangan cinta sama kamu, buat dia cinta sama Allah dulu. Kalau dia dapat hidayah, misalnya dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau enggak ya memang lakum dinukum waliyadin, kamu ibadah, kamu agama saya. Tujuan terbesar adalah di negeri ini diisi oleh orang-orang yang cinta Quran, apapun itu profesinya. Itu tujuan besarnya. Kalau Oki dan suami memang kita senang anak yang banyak, terus memang kita udah planning dari awal tuh kalau anak yang banyak kita mau didiknya begini. Tapi ya maksudnya bukan hanya sekedar punya banyak anak, tapi itu memang dipikirin banget tuh. Jadi sampai hari ini nih kita tuh udah tahu kuliahnya ntar di mana dan sebagainya tuh udah direncanain gitu. Jadi ketika orang tanya kok Oki bisa begini, mereka lupa bahwa Oki punya support system. Iya, betul. Yang mendukung. Oki ini udah kenal nih, udah deket banget misalnya sama si satu orang ini. Misalnya udah jangka waktu lama. Tiba-tiba papa bilang papa nggak suka sama dia. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelan-pelan aja. Assalamualaikum guys, alhamdulillah setelah perjalanan dari Kemang menuju ke Bintaro akhirnya nyampe juga di rumah. Ini sih my favorite mom ya, karena dia sukses banget di karir entertainmentnya dan menjadi salah satunya pendakwah ya. Jadi pendakwah muda, tapi bener-bener yang banyak banget followersnya guys, terbukti dari Instagramnya sampai belasan juta. Terus anaknya cute banget karena Fania ngefans banget sama anaknya namanya Mariam. Dan adiknya ini, aduh YouTuber paling keren deh kayaknya. Siapa lagi kalau bukan Oki Setiana Dewi. Nah ini rumahnya guys, asri banget, aduh. Jadi ikutin terus ya guys keseruan aku di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Sebelah saya, aduh ini waktu yang paling aku nanti-nanti karena aku tuh jarang loh ngefans sama orang. Tapi aku ngefans banget sama ibu muda ini karena apa? Karena soleha banget. Tapi Jadi doa karena tahu belum soleha, udah jadi doa. soleha dong. Tapi aku ngelihatnya keren sih. Maksudnya tausiahnya itu sangat mengena di hati anak-anak muda. Karena mungkin masih muda ya. Secara kalau Eke tausiah ya mungkin ke emak-emak kali ya. Siapa lagi kalau bukan Oki Setiana Dewi. Yeay, cantik banget. Aku tuh sering lo nonton YouTube-nya Mbak Vena. Aduh. Ternyata sekarang jadi masuk ke YouTube-nya Mbak Vena. Jadi aku nanya nomor telepon Oki itu dari Umi Pipi. Iya. Aku bilang aku pengen dong, soalnya aku pengen belajar ilmu agama juga. Aku lagi belajar juga Mbak. Enggak lah, yang ini pasti lebih banyak ilmunya daripada aku karena aku baru berhijrah Oki, baru 1 tahun. Masya Allah, tapi semangatnya luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan bisa lebih baik ya dari hari ke hari. Amin. Jadi Oki, aku seneng banget loh ini dikasih waktu karena ini YouTube-nya emak-emak. Jadi aku minta waktu 1 jam karena apa? Ternyata aku buka Q&A di Instagram aku. Masya Allah. Baru pagi, tapi ternyata yang nanya banyak banget. Jadi rupanya konten-konten di YouTube itu butuh juga ya untuk mengencourage ya viewers untuk juga kita bisa mendekatkan diri sama Allah tapi dengan bahasa yang santai Betul, gitu. Ini kan Oki jagonya ya. Jadi Amin. Oki gimana nih rasanya jadi seorang ibu dengan 2 orang putri yang cantik-cantik, 1 orang yang ganteng banget. 2 Mbak, anakku 4. Udah nambah lagi? Oh my god, cepet banget. Jadi 3 cewek? Enggak, 2 perempuan, 2 perempuan, 2 laki-laki. Oh iya bener. Wah ini kurang update ya hostnya ya. Oh jadi udah 4 udah selesai? Yang pertama 6,5 tahun, kedua 5,5 tahun, yang ketiga 3,5 tahun, yang keempat 9 bulan. Wow, nambah lagi? Amin. Oh, yang benar Amin. nih. Aku kan masih 32 Mbak, jadi masih bisa lah insya Allah kalau Allah beri kesehatan ya, insya Allah. Jadi ini memang rencananya big family gitu ya? Pengen, aku tuh suka Mbak, kayak punya bayi tuh kayak apa ya, kayak kecanduan gitu, gemes gitu, suka. Iya. Ngelahirinnya nggak serem ya? Lahirinnya sih serem, tapi setelah itu happy-nya tuh kayak nggak hilang-hilang gitu kalau punya bayi itu.
Jadi Suka emang banget. bener-bener yang namanya Oki sama suami emang pengen banget punya banyak anak ya. Amin. Padahal di Kalau zaman Allah sekarang anugerahi. orang bilang kan punya banyak anak kayaknya aduh biaya gitu gimana ya? Itu kan tergantung masing-masing orang ya Mbak ya, kan ada orang yang memang senangnya dengan anak yang sekian. Tapi kalau Oki dan suami memang kita senang anak yang banyak, terus memang kita udah planning dari awal tuh kalau anak yang banyak kita mau didiknya begini. Tapi ya maksudnya bukan hanya sekedar punya banyak anak, tapi itu memang dipikirin banget tuh. Jadi sampai hari ini nih kita tuh udah tahu kuliahnya ntar di mana dan sebagainya tuh udah direncanain gitu. Wow, jadi ini benar-benar yang namanya percaya banget rezeki itu setiap anak pasti punya rezeki masing-masing begitu ya. Betul. Padahal corona kan orang biasanya kan ngirit, apa nih enggak ya? Beda ya. Kalau ngirit kayak emang harus setiap saat ya. Oh, tapi maksudnya sampai si anak masih kecil udah direncanain mau kuliah di mana tuh maksudnya bagaimana itu? Jadi maksudnya Yakin anaknya bakal mau gitu? dikasih beberapa pilihan tentunya. Ketika kita tahu nanti jenjang pendidikannya mau seperti apa, entahlah anak kita mau atau enggak, tapi kita udah prepare tentang pendidikan itu, termasuk juga kita udah prepare biaya pendidikannya seperti apa. Jadi termasuk juga kenapa kemarin kuliah terus sebenarnya salah satu alasannya adalah supaya anak-anak terinspirasi dari ibunya sendiri, supaya ibunya sendiri aja rajin belajar, anak-anaknya juga harus semangat belajar dong gitu. Wow, ini kapan waktu tidurnya ya? Aku aja anak satu kayaknya, aduh udah ngos-ngosan banget. Ini anak 4 piye kecil-kecil iya. masih kuliah lagi. Udah kelar kuliahnya Mbak? Oh udah kelar sekarang? Udah. Oh, Kemarin jadi gini, waktu itu setiap Oki hamil Mbak, itu pasti lagi sekolah. Dan biasanya tuh udah termasuk yang tinggal ujian terakhir. Jadi kayak kemarin waktu S2, hamil anak kedua. Oki tahu nih ini seminggu lagi kayaknya melahirkan nih. Jadi harus sidangnya itu harus beberapa hari sebelum ujian, karena kalau udah sidang, kalau udah selesai, kalau udah melahirkan kan kita pasti akan sibuk ngurusin anak. Jadi memang selalu ngejar sebelum anak ini lahir harus ngelahirin. Anak ketiga juga, anak keempat kemarin juga gitu. Kemarin itu Oki anak keempat sidang terbuka untuk S3 dan pada saat itu ngejar Mbak. Jadi benar-benar ngejar karena tahu setelah lahirin pasti udah nggak kesentuh lagi nih urusan perkuliahan. Jadi lagi udah hamil S3? besar. Alhamdulillah. Oh jadi S1-nya ngambil apa? Nah ini agak loncat-loncat. Oke, S1-nya di UI, Oke ambil sastra Belanda. Hollandspreken. Kok bisa sih? Nah, itu doang bisanya. Terus? Kemudian S2-nya, sebenarnya tuh ini S2-nya ini Oke tuh keterima di S2 Kajian Islam dan Timur Tengah di Universitas Indonesia, tapi nggak diambil karena pada saat itu sibuk syuting stripping. Padahal udah belajar banget tuh, akhirnya bisa masuk ke situ, tapi nggak diambil. Akhirnya Oke ambil di UNJ, ambil pendidikan anak usia dini. Nah, udah kelar tuh. Nah, yang ketiga, S3-nya Oke ngambil di UIN Syarif Hidayatullah, Oke ambil dakwah. Wow. Itu udah selesai, dan sekarang lagi disertasi untuk S3 PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, ambil pendidikan berbasis Quran. Wow. Gitu. Speechless ya. Enggak ini juga, Mbak. suaminya bangga banget apa kewalahan ya, istrinya super pinter, super Enggak sih, super bukan gitu. multifunction, kayaknya almost perfect ya. Enggak gitu Mbak. Oke tuh selalu mikir gini, tiap orang kan punya hobi yang beda-beda. Ada orang yang hobinya masak, ada orang yang hobinya jahit, ada orang yang hobinya olahraga. Oke tuh nonton loh waktu kecil. Asa. Oh gitu ya. Nah ini hobinya belajar. Aku tuh suka banget belajar dan suka banget kuliah. Jadi hari-hari ini kayak corona sekarang pun udah selesai kuliah pun sekarang lagi disertasi. Tetap hari-hari tuh yang bikin happy. Kalau lagi sedih happy-nya tuh belajar. Waktu kosongnya tuh senangnya belajar gitu. Makanya suami itu Oki tuh nggak ada niatan untuk sekolah lagi sampai S3 tuh nggak ada niatan. Tapi karena suami ngelihat, kalaupun Oki nggak kuliah, pasti sibuk nyari guru dan sibuk ngejar guru kemanapun guru itu berada. Kata suami udahlah, mendingan kuliah aja gitu. Akhirnya kemarin selesai, alhamdulillah. Jadi jarang loh ada orang udah cantik tapi haus akan ilmu agama, ilmu yang kayak begini kan bener-bener ilmu yang eksak ya. Maksudnya ini bisa dipakai ya di profesi apapun sebetulnya ilmu kan. Sosial lah, ilmu agama ilmu agama, ilmu sosial. Maksudnya ini benar-benar aku pikir kayaknya biasanya kalau ibu-ibu tuh udah males ya, apalagi usia-usia yang udah banyak anak, kayaknya udah waktu udah habis. Gimana sih cara bagi waktunya? Itu dia Mbak, Oki mau cerita nih. Kenapa Oki menyelesaikan kuliah di waktu muda? Karena Oki tahu Mbak, semakin nanti bertambahnya umur, pasti semakin males dalam artian fisiknya nggak sekuat waktu muda. Mungkin tanggung jawabnya jadi jauh lebih banyak. Jadi memang dari zaman S1 tuh nggak harus kuliah, diselesaikan di waktu muda karena belum tentu semangatnya sama. Takutnya nanti umur 40 tahun ke atas semangatnya udah mulai nggak prioritas lagi kan. Nyindir hostnya ya. Hostnya S2 kagak kelar-kelar.
Karena mungkin udah banyak pikiran, Iya, banyak benar-benar. yang lain-lain gitu, jadi nggak Oke. prioritas. Jadi memang waktu Oki masih muda tuh memang ngejar banget ini selesai berbagai macam pendidikan segala macam, memang harus selesai di usia muda supaya setelah itu bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak lagi gitu. Iya. Apa sih yang ingin dicapai dari seorang Oki Setiana Dewi Saat ini, sebelum Oki jawab yang bagi waktu ya. Iya. Saat ini Oki kan punya pesantren. Mbak, nanti kan kita ke pesantren nih. Pesantrennya 5 menit doang nih dari rumah, jalan kaki juga bisa. Jadi tahun 2016 saat itu umurnya 27. Di saat itu Oki mulai berpikir, saya nih manusia kok kayaknya nggak menebar manfaat apa-apa ya untuk orang lain gitu. Kayak ngerasa hidup tapi kok nggak punya arti apa-apa gitu. Akhirnya umur 27 tahun itu memutuskan untuk tadinya bukan pesantren, sekarang sudah jadi pesantren tapi dulu baru rumah Quran. Tahun 2011 waktu Oki masih zaman-zamannya S1 mau menuju ke S2 itu memang pernah tinggal di rumah Quran tahun 2011. Nah, waktu terus berjalan, jadi artis lah itu kan kesana kemari udah segala macam. Akhirnya 2016 mulai rindu lagi dengan suasana Quran. Nah, di wilayah ini, di wilayah Bintaro ini, Oki nggak nemu lingkungan Quran yang dulu Oki pernah bareng-bareng bersama teman-teman Quran di pondok Quran. Ya nggak ketemu, ya udah buat aja sendiri gitu. Jadi dimulai dengan 14 orang anak, Mbak. Kecil-kecil semua. Lulusan SMA. Karena mereka harus belajar, kan kita beasiswa full. Iya, iya. Mereka harus belajar satu tahun dan kemudian mereka harus kembali mengajarkannya. Jadi kita kirim guru-guru Quran ke seluruh pelosok-pelosok yang membutuhkan guru Quran. Singkatnya dari 14 orang itu sekarang sudah berduplikasi, kita udah berdiri 5 tahun dan alhamdulillah sudah ada ribuan lah yang belajar Quran. Wow. Seperti itu. Jadi ini Jadi benar-benar penghasil apa ya namanya ya? Jadi pesantren ini menghasilkan orang-orang yang bisa mengajarkan Betul. Al-Quran Betul. kepada siapapun Betul. ya. Betul, salah satunya itu dan tujuan terbesar adalah di negeri ini diisi oleh orang-orang yang cinta Quran, apapun itu profesinya, itu tujuan besarnya. oke. Karena kalau dia udah cinta Quran kan dia takut zolim, dia takut curang, Ya, dia betul, takut jahat sama orang, Benar-benar sih ya. dia takut yang lain-lain. Apa bedanya berarti sama pesantren yang lain gitu? Nah, kalau pesantren Masjidul Hufat, namanya Masjidul Hufat, tempat yang tenang untuk para penghafal Quran. Memang jadi gini, ternyata kita tahu Mbak Vena juga mengetahui hal ini karena Mbak Vena udah terjun langsung. Anak-anak Indonesia tuh pinter-pinter banget kan Mbak, kayak kita tuh nemuin mutiara, ya Allah, mutiara gitu. Sementara mereka nggak punya biaya. Rasanya kok nggak adil ya, orang-orang kaya dengan mudahnya belajar, sementara mereka yang pinter, baik budi, akhlaknya bagus, ibadahnya Masya bagus, Allah. kok nggak punya kesempatan belajar gitu. Jadi sebenarnya itu yang melatar belakangi kenapa Masjidul Hufat berdiri untuk memberikan beasiswa full untuk anak yatim piatu mu'alaf du'afa untuk dididik Qurannya. Dan setelah itu sekarang akhirnya kemarin Oki berpikir udahlah selesai 30 juz selesai tugas kita. Tapi nggak gitu ternyata. Semangat mereka, kita kok ngelihat anak muda semangat, pinter kan kita kayak aduh nih anak keren nih, harus lebih maju lagi. Akhirnya Oki bersama teman-teman lah di yayasan, kita akhirnya bertemu dengan berbagai macam rektor di kampus-kampus di Jakarta dan di beberapa daerah, karena kita cabangnya udah 8 Mbak. Dan kita cari peluang beasiswa kuliah. Alhamdulillah untuk para penghafal Quran, nah sekarang mah gampang, S1, S2 udah beasiswa full untuk para penghafal Quran. Nah, tadi kan Mbak Vena nanya sama Oki, yang Oki belum jawab. Sekarang tuh Oki tuh pengen apa kan cita-citanya? Sekarang memang mau fokus dulu ke lembaga Quran ini. Walaupun sebenarnya udah banyak yang nawarin ini, nawarin itu gitu. Saya buka cabang di mana gitu, bukan? Nawarin untuk, Oki coba jadi politisi, coba Oh, ini. baru mau nanya itu. Kayaknya dia sudah membaca ya. Cuman untuk saat ini Oki selalu bilang, udah banyak tuh, beberapa tuh udah banyak. Sebenarnya sejak Oki S1 tuh udah mulai ada tuh sebenarnya sampai hari ini. Cuman Oki bilang sampai hari ini, saya nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi sampai hari ini saya mau fokus dulu dengan Quran dulu lah gitu. Karena Yakin ya? Iya, dunia Quran tuh damai Mbak, nggak ada Iya, apa-apa. iya. Loh, dunia politik juga damai. Yang penting kan Damai ya? nawaitunya. Betul. Biasanya insya Allah kalau nawaitu kita baik, ya jalannya, cara Amin, berpolitik kita. amin, Karena saya kan pernah di situ ya. Betul, Meskipun akhirnya pensiun juga. Nanti kalau mau belajar sama Mbak Vena nih, menanya-nanya nih sama Mbak Vena. Nggak, tapi gini, artinya kalau aku lihat dari background pendidikan itu udah mumpuni banget sih. Amin. Gitu. Amin. Nggak pingin. 2024 tuh kan sebentar lagi gitu. Untuk apa nih Mbak? Untuk masuk parlemen lah, Komisi 8. Saat ini ya, saat ini. Iya. Oke nggak bisa bilang 10 tahun lalu kan, 10 tahun yang akan datang, Oke mungkin udah 40 tahun, mungkin lebih berilmu, lebih berpengalaman, wallahu a'lam. Tapi sejauh ini, Oke merasa Yayasan Masjidul Hufat Pesantren Quran ini masih butuh fokus untuk mencetak anak-anak bangsa ini gitu, lebih banyak lagi. Jadi sekarang Oke memang fokusnya, karena kita suka dunia pendidikan Mbak, jadi passionnya tuh di dunia pendidikan gitu. Jadi Oke menjalankan apa yang passion
Iya. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam parlemen, kok maksa ya? Ini lagi. Mau ngerekrut apa mau wawancara sebenarnya? Enggak, tapi gini loh, aku kan pernah di sana ya. Maksudnya kita butuh orang-orang yang akhlaknya baik. Kalau segi pinter-pinteran banyak orang pinter, Banyak yang baik, tapi pinter, ya. pinter, akhlaknya baik, hatinya baik. Nah, itu yang diperlukan bagi decision maker kan, bagi republik ini. Dan aku yakin kalau kita punya kesempatan, kenapa nggak kan tinggal pilih kendaraan politiknya yang sesuai dengan visi Coba misi. komen di bawah. Nah, boleh komen di bawah kira-kira partai apa. Tapi sama suami boleh nggak? Itu dulu. Gimana? Karena kan beda nih, iya. dunia pendidikan dengan Betul. dunia politik gitu. Sebelum ke suami mungkin papa dulu ya. Oh, papa dulu ya? Papa tuh selalu bilang gini, Oki kalau mengerjakan sesuatu harus jadi ahli. Maksudnya Betul. harus paham dulu. Iya. Jadi kalau menurut papa, karena papa ngeliat aku tuh passionnya di pendidikan, di agama gitu. Memang di situ aja tuh jalurnya. Jadi dosen kah, atau misalnya di dunia pendidikan kah. Tapi kalaupun satu hari nanti mau, misalnya harus betul-betul mempelajari, paham, baru boleh. Kalau enggak, mendingan gak usah sama sekali dan fokus di dunia pendidikan aja gitu. Kata Seperti suami? itu. Kata suami, sekarang belajar dulu aja lah. Sekarang belajar dulu. Tapi aku jadi kepo loh. Tapi sebenarnya betul. suami mengizinkan nggak? Karena kan gini, kalau dunia pendidikan 1 tambah 1 iya sama dengan 2. Iya, betul. Kalau politik 1 tambah 1 bisa sama dengan 10. Artinya kan bukan hanya knowledge kan, tapi mental dan izin dari suami. Suami itu coba nanya. Halo, loh kok aku yang nanya? Nggak, tapi gini loh, aku sayang karena ini seperti berlian. Karena kita perlu banget, kan ada kuota keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Ini nggak pernah mencapai loh, Oki, dan harus yang qualified. Aku sayang banget. Ini bukan karena aku orang partai ya, bukan. Nggak, tapi kalau aku ngelihat perempuan muda, cantik, visioner, dan memang knowledge yang mumpuni, why not gitu. Yang penting kan izin dari suami dulu. Tapi ada pernah Kalau ngobrol suami, gitu. kalau suami tuh beliau mengizinkan, beliau sangat membebaskan Oki untuk bergerak. Jadi Oki punya keleluasaan dalam bergerak gitu. Jadi apapun sebenarnya beliau sangat support. Bahkan yang nyuruh Oki kuliah kan juga beliau. Jadi beliau tuh malah seneng yang, ayo kontribusi apa yang dia bisa berikan kepada masyarakat. Jadi ketika orang tanya, kok Oki bisa begini? Mereka lupa bahwa Oki punya support system. Iya, betul. Yang mendukung. Kayak misalnya tadi Mbak Vena sempat nanya, oke bagi waktunya gimana? Ya contoh, waktu terenak banget untuk belajar kan di jam 2 pagi, jam 1 pagi itu waktu terenak. Itu kebiasaan tuh. Jadi nggak tidur-tidur nih? Jam 2 pagi tuh enggak. Enggak. Jadi jam 2 pagi itu memang waktunya untuk belajar, waktunya untuk, karena itu paling tenang kan? Iya, benar. Karena dia punya 4 anak. Iya. Kalau hari-hari biasa kan, Hebat ya guys, nggak pernah tidur, nggak ada kantong mata. Aku kayaknya tidur mulu kan. tidur. Umur kali ya. Pada Isya lah tidur. Oh, jadi pada Isya tidur, bangun lagi. Jam 2 Terus belajar. tahajud langsung, enggak? Iya. Jam 2 bangun, ya ibadah dan segala macam, dan itu waktu terbaik Oki untuk belajar. Oke. Nah, bagi waktunya adalah ketika tadi Mbak Vena tanya, oke bagi waktunya gimana? Ya itu tadi harus ada support system. Bagi waktu itu bisa terjalankan dengan baik. Oki bisa fokus kalau ada support system. Iya, Salah satunya suami. Makanya suami suka bilang, udah belajar, fokus belajar. Anak-anak kadang di bawah gitu Jadi suami tuh kalau Oki udah serius belajar pasti nggak ganggu. Anak-anak pasti ditarik untuk Oki nggak. Aku nih kena, Terganggu. aku pernah ketemu sama suami dan Oki itu udah Di- berapa tahun yang lalu? Iya, di iya, Kemang iya, waktu iya, itu di buka restoran restoran ya, ya. betul. Masih pacaran kan? Iya, pacaran, masih itu lagi. pacaran. Bukan pacaran kali ya, karena udah berhijab waktu itu ya. Ta'aruf ya? Ya lagi Pendekatan lah. Jadi aku sudah mengira nih pasti kalau mereka berkeluarga, insya Allah sakinah Amin, mawaddah warahmah, dan amin. ternyata benar. Amin. Jadi aku kepo banget, konsep berkeluarga kalian tuh seperti apa sih gitu? konsep berkeluarga. Ini Ini menarik harus nih. harus tarik mundur banget di masa-masa ta'aruf, di masa-masa perkenalan. Intinya adalah Papa Oki kan, Papa itu almarhum Papa. Papa Oki baru meninggal 2 bulan yang lalu, Mbak. Jadi almarhum Papa itu kan punya 3 anak perempuan yang otomatis dijaga betul-betul sama Papa. Makanya jodohnya kita itu betul-betul Papa tuh selektif banget, dan Oki rasa semua orang tua pasti begitu. Ya. Jadi di fit and proper test ya? Iya, pastinya. Oh, iya? Nah, biasanya sebelum kita menjalani itu biasanya harus Papa dulu. Kenapa? Kalau Oki menjalani Papa nggak setuju kan Oke. capek gitu. Mendingan dari awal kalau orangnya mau langsung ke Papa deh. Kalau Papa udah oke baru kita perkenalan gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang, beliau itu akhirnya datang ke Papa dan Papa setuju. Entah kenapa Papa setuju. Akhirnya dari situ kita mulai berkenalan. Itu 4 bulan banget Mbak, dari awal kenal sampai nikah 4 bulan. Yang kenalin? Panjang nih ceritanya. Oh, Jadi gini. panjang lagi. Jadi suami itu kan ada film Ketika Cinta Bertasbih waktu Oh itu. iya.
Di film itu kan ada Bang Dude Herlino. Bang Dude Herlino itu sahabatnya suami. Sahabatnya Bang Rio. Nah, Kak Dude bilang gini, coba Rio kamu nonton deh di DVD nih, nonton DVD-nya gitu. Nah kemudian ketika nonton, naksirlah sama si karakter yang di film itu. Sama tokoh itulah. Sama tokoh itu. Akhirnya kata beliau, ini benar ceritanya beliau nih, search lah Okky Setiana Dewi di Google. Enak tuh, banyak tuh kan beritanya. Sedangkan Okky kalau search di Google nggak ada namanya. Susah, iya. Enaknya kalau gitu ya pacaran sama public figure ya. Ya kepo sendiri gitu ya. Jadi intinya beliau mencari itu dalam artian mau, kan Okky agak tertutup sama laki-laki sebenarnya. Jadi beliau usaha 1 tahun. Jadi ini pacar pertama nih? Enggak, bukan pacar ya sebenarnya ya, apa ya, orang yang diterima oleh papa lah. Ini yang pertama. Ya, iyalah pasti. Kalau diterima kan berarti udah nikah sama enggak, maksudnya belum pernah ada yang diajukan ke papa belum? Baru si kalau diajukan ke papa pastinya ada karena setiap Okky mau menjalani kan harus ke papa dulu. Kamu mau serius? Yuk ke papa dulu. Kalau papa bilang iya, berarti kita saling mengenal satu sama lain. Nggak boleh dari Okky dulu. Nanti kalau dari Okky dulu kita udah makin serius, taunya papa bilang ini aturan dari keluarga nih ya? Aturan yang akhirnya Okky menyimpulkan sendiri. Kenapa? Karena sama papa kita kan sami'na wa ta'na, kita tuh taat banget sama papa. Apa yang papa bilang kita pasti patuh gitu. Jadi ya setiap setiap siapapun itu pasti harus papa seneng dong, papa harus setuju dulu. Kalau papa udah seneng sama si laki-lakinya, ya kita akan mudah untuk menjalani ke depannya. Mbak bayangin kalau seandainya nih Okky nih udah kenal nih, udah deket banget misalnya sama si satu orang ini. Misalnya udah jangka waktu lama, tiba-tiba papa bilang papa nggak suka sama dia, gimana dong? Kan berarti walaupun sudah diyakinkan kata papa nggak ridho gitu. Kan kita nggak bisa juga. Yang ada malah kita terluka udah menjalankan misalnya begitu. Jadi maksud Okky, Bang Rio ini yang diterima oleh papa, akhirnya kita mulai pendekatan dalam waktu 4 bulan ya pada akhirnya menikah. Nah untuk konsep keluarga sendiri memang dari awal itu kalau kita boleh cerita flashback, karena kita memang ta'aruf ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang kita ajukan. Salah satu pertanyaan penting adalah, saya aktivis loh, maksudnya saya bukan orang yang tidak bergerak kemana-mana gitu. Sebelum menikah sama kamu, saya banyak sekali aktif di berbagai macam kegiatan. Sehingga kalau saya sudah menikah, izinkan saya untuk juga aktif berkegiatan gitu. Itu kan kalau kita udah nikah, apa kata suami kita harus nurut, Mbak. Jadi Okky harus. Nah kalau suaminya nggak komit gimana? Maksudnya gimana? Iya, waktu ta'aruf bilang iya. Begitu menikah, tiba-tiba dia nggak komit, gimana dong? Mau nggak mau kan harus nurut katanya tadi. Makanya kan harus ada alasan-alasan yang diberikan. Makanya kan kita harus punya ini dong, harus punya tabungan persiapan alasan yang logik untuk kita bisa berdiskusi dong. Karena kan laki-laki. Jadi intinya tetap kalau perkawinan Islami itu kita boleh bersuara, boleh berpendapat ya. Bukan berarti nurut suami tuh suami bilang A terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gitu ya. Betul. Jadi itu sebabnya kenapa gini. Kalau misalnya membicarakan mengenai konsep keluarga ini ada dalam surah An-Nisa 34, Mbak. Di situ ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita yang salihah itu adalah yang taat kepada Allah, otomatis dia taat pada suaminya selama suaminya mengajak dia pada kebaikan. Karena nggak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau suami bilang buka kerudung, ya nggak mungkin kita ikutin. Kamu maksiat, ya nggak mungkin gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi tentu nanti biasanya para perempuan-perempuan bertanya, ntar dulu suami yang seperti apa dulu yang harus saya taat. Iya, betul sekali. Kalau misalnya dia baik dan saya respect sama dia, saya akan taat dan sebagainya lah. Tapi intinya untuk meminimalisir hal-hal itu, makanya adanya syarat pernikah waktu Okky menikah sama beliau. Izinkan saya suka banget belajar, saya suka banget berkegiatan, saya suka banget ini itu. Kemudian beliau juga kasih syarat, boleh asal urusan rumah beres ya, anak-anak nggak terbengkalai ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita menikah dan memang dari awal visi misi kita adalah saya pengen banget, Okky bilang begitu kan, anak-anak ini dia boleh jadi apapun tapi basisnya harus Quran ya. Betul. Dia harus dari awal kita sama-sama jalan untuk anak-anak ini kita didik dengan Quran dulu ya. Ini penting loh Mbak, karena banyak banget orang-orang di luar yang nanya, gimana ya Mbak Okky, suamiku pengennya begitu, anak kita, aku pengennya begitu, jadi kita konflik gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan ta'aruf yang menyamakan visi misi dalam berkeluarga seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar nanya kamu udah makan belum, kamu ini enggak. Pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi guys, kalau pacaran tuh yang namanya jangan bangga dulu kalau ditanya I love you, sudah makan, itu bukan esensi ya. Benar nggak sih? Betul. Jadi yang namanya konsep berkeluarga tuh pada saat ta'aruf kalau dia muslim ya, itu harus diomongin dari A sampai Z.
Betul. Jadi harus yakin juga bahwa suami akan komit ya di situ ya. Untuk lihat dia komit atau enggak sebenarnya banyak sih cara ngelihatnya. Memprediksinya gitu ya. Prediksinya banyak. Kan orang bilang ngapain sih ta'aruf seperti beli kucing dalam karung. Iya Enggak. gitu. Ta'aruf itu kan perkenalan banget. Iya, Cara perkenalannya selain dari komunikasi yang kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Termasuk pertanyaan penting adalah kalau kamu marah tuh kamu biasanya ngapain sih? Oh. Itu pertanyaan penting tuh. Kamu ada penyakit-penyakit Kayak apa? psikolog ya Enggak. sebenarnya. Karena itu ngefek. Oh gitu ya. Kalau misalnya ternyata tukang pukul gimana misalnya, atau Iya, iya, misalnya bener, itu bener. ngefek banget gitu. Kayak gitu-gitu lah, atau manajemen keuangan seperti apa sih, itu pertanyaan-pertanyaan ta'aruf lah. Karena jangan sampai nanti udah nikah tiba-tiba, wow debt collector Terus pelit gitu ya. gimana gitu. Nah, jadi balik lagi dalam konsep ta'aruf ya bukan beli kucing dalam karung, artinya selain kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang kita tanyakan pada suami, juga kan kita bisa lihat dari pergaulannya, dari teman-temannya. Seseorang sesuai dengan keadaan teman-temannya. Jadi kurang lebih begitulah. Tanya aja mah kalau teman-teman muda nih yang nonton, nanyanya gimana ya? Tanya aja siapa 3-4 orang sahabat terdekatnya siapa. Kurang lebih karakternya begitulah, kurang lebih gitu. Oh gitu, wow. Ini kalau ngobrol sama orang pintar nggak berasa ya guys. Tapi aku harus menanyakan dari Instagram aku, boleh ya, Oki ya. Boleh dong. Aku kalau ngeliat Oki kayak adem banget ya, mukanya tuh kayaknya bener-bener tanpa dosa gitu Amin, ya. ya Rabbal Alamin. Banyak dosa mah. Aku Enggak. jadi ini banyak dosa. Tapi Oki jarang marah kayaknya ya. Bener nggak tuh? Diem lah kalau marah. Oh gitu. Nah guys, aku langsung aja nanya sama Oki karena ini banyak banget pertanyaan. Rupanya viewers ini juga haus akan ilmu agama sebetulnya. Tapi nggak banyak konten-konten di YouTube yang memang menyajikan hal-hal yang santai, tapi sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita ambil untuk bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, jadi nih banyak nih yang nanya dari Kaila Salsabila 903. Mau tanya bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mendukung proses kita untuk berhijrah. Oke, pertama kita harus ketika orang tua mengatakan sesuatu pasti ada alasan yang coba kita pahami terlebih dahulu. Yang penting di kepala kita mindset semua orang tua itu sayang sama kita. Semua orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk kita. Nah, berarti dengan konsep pemikiran seperti itu sehingga kita berusaha untuk berhusnuzon kepada orang tua itu penting. Sehingga kalau husnuzon nggak emosi duluan, pasti kita mau dengar alasannya. Intinya dalam setiap perkataan atau dalam setiap aturan yang dibuat orang tua pasti ada alasan di belakangnya. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah ajak bicara. Ajak bicara orang tua, dengarkan dulu apa jawaban-jawaban dari mereka, dan kemudian teman-teman juga sudah harus mempersiapkan jawaban dari teman-teman. Tapi ingat, orang tua tidak boleh digurui. Walaupun teman-teman mungkin lebih pintar dari agama, tapi ingat orang tua lebih jauh pengalamannya lebih banyak daripada teman-teman semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah apa? Jangan gitu nggak boleh tuh. Mau itu juga nggak boleh. Itu aja nggak boleh. Intonasi juga nggak boleh ya? Betul. Itu aja nggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Makanya Allah bilang jangan berkata maksudnya tuh kayak gitu-gitu lah ya. Kemudian kata Allah jangan bentak dan ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Bagaimanapun juga, walaupun mungkin engkau lebih pandai karena lebih berhijrah lebih awal mungkin dibanding dengan orang tua, tapi orang tua lebih banyak pengalamannya dan engkau tidak akan pernah mungkin lahir di muka bumi ini tanpa orang tuamu. Tetap apapun yang terjadi, hormat birrul walidain itu dalam Islam tuh luar biasa. Selalu birrul walidain itu digandengkan dengan jangan menyekutukan Allah dalam Al-Quran. Selalu begitu. Contoh dalam surah Luqman 13-14. Luqman 13 jangan menyekutukan Allah, Luqman 14 birrul walidain buat baik sama orang tua. Termasuk surah Al-Isra 23 jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bukan yang lain-lain, bakti pada kedua orang tua. Jadi selalu dalam Al-Quran itu bakti pada kedua orang tua itu digandengkan dengan jangan menyekutukan Allah. Saking luar biasanya. Arti orang tua. Arti orang tua. Sehingga kalau teman-teman menghadapi itu, teman-teman ajak bicara dan kemudian teman-teman sesuaikan dengan keadaan dari orang tua ya. Kan kalau kita bicara itu kita harus lihat tempat, waktu, keadaan, suasana hati, bukan. Fikuli makom fikuli makom ya. Dalam setiap tempat ada perkataan, dalam setiap perkataan ada tempat. Jadi cari suasana yang tepat, kondisi yang tepat, keadaan yang tepat untuk bicara. Dengarkan dulu dan kemudian ketika teman-teman yakin dengan keputusan teman-teman buktiin. Orang tua tuh butuh bukti. Oke dulu pakai jilbab, oke nggak boleh.
Oh gitu, jadi pernah ngalamin juga Iya, ya? didiemin 2 minggu. Alasan papa apa? Kan maksudnya bangga anaknya udah berhijab Dulu gitu. kan 2008 belum banyak yang pakai kerudung panjang. Itu kan udah pakai kerudung panjang dari 2008. Papa tuh boleh pakai kerudung, tapi jangan panjang kayak gini. Oh, Papa, syar'i gitu. Kan dulu kan belum ngetren syari. Iya. Papa bilang takutnya kayak fanatik, takutnya ikut aliran ini, aliran itu, takutnya jadi apa gitu. Sehingga kita butuh waktu memang untuk membuktikan pada orang tua. Kita janji sama orang tua dengan kerudung ini saya akan lebih berprestasi, ibadah saya jadi lebih baik, akhlak saya jadi lebih baik, dan buktikan itu. Iya. Dan memang nggak mudah untuk membuktikan, butuh waktu. Tapi setelah itu, seperti kisah Oki, Papa akhirnya bilang, adik-adik coba ikutin mbaknya tuh kayak gitu. Alhamdulillah ya. Gitu. Yang penting setelah pakai jilbab, akhlaknya jadi baik sama orang tua, ibadahnya juga baik. Prestasinya baik. Apalagi kalau orang tua biasanya kalau ngelihat anak benar-benar komit dia pasti Iya, akan luluh ya. benar. Jadi jangan cuma lip service aja, Betul. tiba-tiba udah berhijrah tapi kelakuannya tidak sesuai, itu juga Betul, ya. betul. Ada yang udah pakai kerudung tapi bentak-bentak orang tuanya. Ya wajar kalau orang tuanya nggak boleh kamu pakai kerudung misalnya. Aduh, seneng ya. Aku jadi nambah ilmu nih. Nah ini dari NWL Rokiko. Tolong tanyain ke Mbak Oki apa perbedaan ciri-ciri wanita yang solehah dan gimana cara menyikapi jika sang anak itu cinta sama yang beda agama dan mamahnya ingin mencarikan jodoh yang seiman. Terus tanyain juga gimana caranya cinta beda agama tapi bisa jadi satu keyakinan karena pasangannya mu'alaf gitu. Ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau wanita solihah ya, wanita solihah tadi sudah dibahas sebenarnya. Sebenarnya banyak lah definisi wanita solihah, tapi kalau definisi Quran adalah fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia taat kepada Allah. Jadi kalau udah taat pada Allah, apapun yang Allah perintahkan dia berjuang untuk melakukannya. Dan itu kan nggak mudah, Mbak. Kita ngomong aja, ya sih ngikutin perintah Allah, tapi kan dihantam sana sini. Dan ujiannya biasanya banyak banget kan? Betul. Kenapa? Karena setan tuh bilang begini ketika diusir sama Allah dari syurga kan. Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, engkau ini mengusir saya nih, mengusir iblis dari surga gara-gara nggak mau sujud kepada Adam pada waktu itu kan. Saya pasti akan senantiasa menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Artinya dari seluruh penjuru. Betul. Nggak akan pernah lepas dari godaan setan itu sesoleh apapun orang itu. Jadi dibilang wanita salihah adalah mereka yang taat kepada Allah SWT dan itu perlu perjuangan. Kalau ada yang, sorry aku potong, kalau ada yang bilang keimanan seseorang tuh up and down, setuju nggak? Betul. Iman manusia itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Oh, jadi supaya naik terus nggak turun-turun tuh gimana? Manusia itu ada kadang imannya turun, futur, sama seperti baterai handphone, ada lowbatnya, jadi harus dicas. Oke. Caranya gimana? Iman itu naik turun, betul. Dia naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Maka apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang kita malas, memang itu manusiawi. Kadang-kadang kita malas. Setidaknya jangan meninggalkan yang wajib ketika kita sedang malas sekali. Bagaimana caranya supaya kita tetap stabil? Adalah banyak caranya. Pertama kita doa. Karena istiqomah itu nggak mudah. Makanya sehari kita tuh kalau sholat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin jalan yang lurus. Berapa kali kita sehari bicara sama Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah dalam sholat kita. Artinya istiqomah tuh berat, istiqomah itu susah. Dan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap hari Rasulullah doa ini, Mbak. Saking Rasulullah tahu ini nggak mudah. Doa istiqomah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hatiku. Kadang kita buat baik, kadang kita buat nggak baik. Tolong tetapkan hatiku atas agamamu ya Allah gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap stabil itu adalah dengan berdoa, kemudian harus dengan ilmu. Nggak bisa. Islam itu diajarkan oleh Allah SWT awal tuh adalah suruh baca, suruh belajar. Islam dengan belajar, membaca, menggali ilmu itu selalu terus-menerus berjalan beriringan. Makanya harus dengan ilmu. Jadi teman-teman bisa pilih ustadz siapapun yang teman-teman suka. Kan kita punya kesukaan ustadz masing-masing. Istiqomah belajar di situ. Gitu. Istiqomah betul-betul belajar, punya guru, belajar. Dan yang ketiga cari komunitas. Kita boleh kok berteman dengan siapapun. Betul. Asalkan niatnya untuk mewarnai, bukan untuk diwarnai. Wah, dalam banget Untuk sih bisa itu. mewarnai, butuh pondasi yang kokoh dengan ilmu tadi, dengan sahabat-sahabat. Circle-nya harus yang soleh-soleha, tapi setelah itu silakan menyebar untuk mengajarkan kepada yang lain. Mewarnai tadi, setuju saya. Saya juga ingin mewarnai YouTube channel dengan karena bintang tamu tuh pasti punya satu ilmu yang mungkin kita nggak pernah dengar gitu ya. Tapi melalui aku soalnya kenapa aku bikin YouTube channel? Karena aku
mikir kita nih sebetulnya haus akan konten-konten yang mendidik kita gitu, tapi Masya dengan Allah. bahasa yang sederhana, Iya. yang mudah dimengerti. Nah, Eh, nikah beda agama dulu. Betul. Jadi gini, oke, sebelum menjawab pertanyaan itu kita harus mundur ke belakang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu tidak menjadi perhatian sejak awal sekali? Kenapa? Kita tarik ke belakang. Coba kita lihat bagaimana cara kita mengingatkan anak-anak kita akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dia kecil. Di dalam Al-Qur'an, pendidikan pertama kali yang harus diajarkan pada anak-anak kita dalam surah Luqman, dari sekian banyak surah Luqman tuh 13 sampai 19 aja teman-teman baca bagaimana cara mendidik anak. Luqman itu mengatakan, Luqmanul Hakim ini orang yang bijaksana. Beliau menasihati anaknya sebelum nyuruh anaknya bakti sama orang tua, sebelum nyuruh anaknya untuk sholat, sebelum nyuruh anaknya untuk akhlak yang baik, tawadu, tidak sombong, sebelum anaknya diajarin untuk, hai kamu diawasi oleh Allah. Luqmanul Hakim itu mengatakan, nah yang pertama kali, yang paling penting adalah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan engkau menduakan Allah ya nak. Jangan menyembah kepada selain Allah ya nak. Jangan minta tolong kepada selain Allah ya nak. Jangan bersandar kepada selain Allah ya nak. Karena itu sebuah kezaliman yang besar, kata Luqmanul Hakim. Artinya pendidikan tauhid itu harus dari awal diajarkan kepada anak-anak kita. Tauhid itu apa sih? Ngajarin kepada anak-anak kita, nak, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah, nak. Engkau ini bisa pandai, kepandaianmu dari Allah, nak. Engkau ini bisa terkenal, dari Allah, nak. Besok Allah kasih tiba-tiba, nauzubillah min zalik, kasus jatuh, nak, gitu. Hari ini kaya, besok Allah kasih kebakaran, miskin, nak, gitu. Jadi menyadarkan pada anak-anak semuanya itu adalah ciptaannya Allah. Itu yang pertama. Kemudian ajarkan juga kepada anak-anak bahwa minta tolong apapun, bergantung apapun, engkau sedih, engkau senang, ngadunya sama Allah, nak. Banyak cerita, banyak ngadu, banyak ngobrol, ini istilah gaulnya ya, banyak ngobrol sama Allah, nak, banyak curhat sama Allah, nak. Jadi ajarkan anak-anak untuk senantiasa hatinya penuh dengan Allah. Untuk teman-teman yang punya anak usia dini, cara ngajarinnya gimana? Libatkan kata Allah sebanyak mungkin di dalam rumah kita. Allah lihat loh, nak, misalnya Fania, Fania keren banget, pinter banget, Allah kasih tuh, Allah kasih kepintaran untuk Fania. Kenapa kita bilang begitu? Supaya di telinganya, oh ya Allah, oh ya ada Allah, oh ya ada Allah, oh ya ada Allah, gitu. Itu artinya membuat Allah ada senantiasa terus bersama dengan dia, gitu. Misalnya nanti Fania melakukan sesuatu, Masya Allah, ya Allah, Allah lihat loh, nak, tadi kamu buat kayak gitu, misalnya begitu. Jadi itu pendidikan tauhid sebetulnya. Juga mengajarkan anak-anak Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Misalnya kayak gini ngajarin anak-anak, ya Allah, Allah tuh sayang banget, Allah tuh Maha Penyayang, sayang banget sama Khadijah. Khadijah melakukan seperti ini, ya Allah, dapat pahala dari Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu tauhid juga, Allah Maha Penyayang. Misalnya Khadijah lagi berantem sama Maryam, anak kaki yang pertama. Dia akan bilang, ya Allah, Allah itu Maha Pengampun, nak. Allah mengampuni kesalahan Maryam dan Khadijah kalau kalian juga saling memaafkan. Intinya kalimat Allah itu menggaung di telinganya, di pikirannya, di hatinya. Itu pendidikan tauhid. Pondasi itu kuat sehingga ketika dia berjalan sampai besar nanti dia akan tahu Allah. Kenapa ada orang mencintai yang lain secara berlebihan? Karena hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dan itu manusiawi ya. Kadang kita ingat, kadang kita lupa. Jadi bagaimana menetapkan Allah tuh selalu menjadi yang utama. Dan itu nggak mudah, nggak kayak sulap, dia proses panjang. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang berbeda keyakinan, memang sejak awal harus diingatkan dulu. Memang boleh berteman dengan siapa saja boleh, kita bisa dapat ilmu dari siapapun boleh. Tapi memang kalau untuk bersatu memang tidak bisa kecuali kalau memang satu iman yang sama, kecintaan kepada Allah yang sama. Jadi kalau misalkan pasangan itu menjadi mu'alaf, nggak masalah sama sekali ya. Tapi ingat, mu'alaf itu juga, karena banyak Mbak, mu'alaf hanya untuk nikah aja. Ya kan, ketika mau nikah, dia mu'alaf masuk Islamnya karena si pasangan. Akibatnya apa? Dalam rumah tangga itu nggak dijalankan ajaran Islam itu. Jadi buat dia jangan cinta sama kamu, buat dia cinta sama Allah dulu. Taunya gimana? Kan biasanya kalau baru mulai kan, ya oke, saya pengen pindah keyakinan karena supaya satu ngobrol dong, buat dia cinta sama Allah. Kenalkan Allah, kenalkan agama yang rahmatan lil alamin ini pelan-pelan.
Tapi kan agama Islam bukan paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada pernah paksaan dalam beragama, tuh nggak ada. Tidak boleh memaksakan kepada seseorang untuk kamu harus, nggak boleh. Itu kan hak masing-masing orang. Tapi kewajiban kita untuk ngasih tahu tentang agama ini. Kalau dia dapat hidayah, misalnya dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau enggak, ya memang lakum dinukum waliyadin. Kamu ibadah, kamu agama saya. Tapi yang jelas kita sudah tahu bahwa memang kalau seandainya pun mu'alaf, pastikan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan kalau misalnya laki-laki yang muslimnya ya, pastikan engkau belajar baik karena engkau harus mendidik dan membimbing dia untuk lebih cinta kepada Rabbnya. Itu lumayan berat ya. Ya. Makanya sebagai imam itu nggak gampang. Betul. Ya, karena membawa orang, apalagi yang berpindah keyakinan, itu tanggung jawab moral dan tanggung jawab juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini Panjang juga ya? nih. Wah, tapi keren sih, supaya ini juga tidak sepotong-potong ya, karena ini kan sangat sensitif sebetulnya. Tapi nggak apa-apa guys, ini kan kita bisa persepsi yang baik itu adalah hal yang harus kita juga dengar, jangan sepotong-potong. Kadang-kadang kalau bukan di YouTube channel yang panjang durasinya kayak aku, nah itu ada juga salah persepsi. Tapi kalau berteman boleh banget. Boleh ya. Rasulullah tuh berteman dengan Nasrani, Yahudi itu boleh banget. Muamalah silakan. Tapi lakum dinukum waliyadin. Nah ini nih dari Feral Samantha. Loh, ini fanbase baru. Mau tanya sama Mbak Oki, apa yang menjadi kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang sesuai dengan Al-Hadis? Ya. Jadi Rasulullah SAW ingatkan, pilih dengan 4 hal. Dengan fisiknya, keturunannya, hartanya, agamanya. Kenapa dengan fisiknya? Setidaknya di hadapan kita dia menarik untuk kita. Bayangkan bagaimana mungkin kalau kita sendiri udah nggak suka ngeliat wajahnya, bagaimana kita bisa melayaninya bersama dengan dia setiap hari. Jadi fisik itu penting, tapi kan kriteria cantik dan ganteng masing-masing orang beda. Iya. Gitu. Jadi pertama adalah dari fisiknya. Ketika dia menyenangkan untukmu, untuk dipandang, kau akan lebih mudah dalam melayani dan bersama dengan dia. Kemudian lihat keturunannya. Lihat backgroundnya seperti apa. Kalau pepatah Indonesia itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Tapi maksudnya adalah sedikit banyak mempengaruhi lah background keluarga. Jadi bibit, bebet, bobot. Ya, itu boleh ya? Iya, betul. Itu bukan sesuatu yang berlebihan kan? Iya, Kalau seorang ibu tiba-tiba dalam doanya, terus dia sebutkan, nanti nak, insya Allah kamu dapat yang seiman, soleha, yang cantik lahir batinnya, baik bibit, bebet, bobotnya, nggak salah kan? Nggak salah. Ini perkataan dari seorang ibu tuh adalah doa. Tulus kan kalau ibu kan? Termasuk kalau kita ngomong yang jelek itu doa juga. Wah, hati-hati ya para ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu tuh mesti nahan ya kalau lagi kesel. Betul. Nanti kalau kita bilang, anak nakal, makanya anak nakal tuh nggak boleh sama sekali di mulut kita untuk keluar untuk anak-anak itu. Itu benar kejadian? Iya. Pernah dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, dalam hadis Rasulullah SAW, ibunya marah karena namanya Juraij. Beliau ini ibadah terus, padahal ibadah sunnah. Ibunya manggil, ibunya marah, kemudian akhirnya disumpahin lah. Akhirnya kejadian gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat. Iya. Jadi tadi balik lagi tadi apa ya Mbak ya? Iya, jadi tadi kan yang sesuai dengan fisiknya ya, kita balik lagi fisik ya. Jadi fisik. Jadi itu penting teman-teman sekalian, masalah fisik. Dan kemudian yang kedua adalah masalah keturunan. Tadi yang banyak kita bahas bibit dan bobot. Orang-orang dulu tuh luar biasa deh, banyak sekali nilai Islam yang sebenarnya diterapkan oleh orang-orang dulu tuh luar biasa. Jadi keturunan dalam artian backgroundnya seperti apa, boleh kok kalau kita ingin backgroundnya yang baik, lingkungannya yang baik, boleh, karena lagi-lagi seseorang adalah sesuai dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia dekat gitu. Jadi pilih dari keturunan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah dari hartanya. Hartanya di sini maknanya adalah terutama misalnya untuk laki-laki misalnya. Kalau yang kaya raya, alhamdulillah, kaya raya soleh, alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak kaya raya, dia paham bahwa dia punya kewajiban untuk menafkahi. Siti Khadijah kaya raya. Dengan kaya rayanya beliau, akhirnya Rasul bisa dakwah dengan baik dengan harta kekayaan beliau. Jadi kalau misalnya ngeliat hartanya, boleh. Kemudian Rasul bilang lihat agamanya dan ini yang terbaik. Kenapa? Hasan Al-Basri bilang kalau engkau lihat dari agamanya, kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia mungkin satu hari tidak mencintaimu, dia tidak akan pernah zolim kepadamu. Makanya pilih dari agamanya. Oke, lain daripada itu, Rasul juga ingatkan pilih yang sekufu. Sekufu itu yang sepadan. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Contoh,
mau cari ekonomi yang sepadan, boleh nggak? Boleh. Kalau misal kalau kata Rasul kan sepadan, ekonomi yang sepadan, boleh ya silakan. Kalau nggak sepadan, boleh nggak? Boleh sih, tapi adaptasinya juga harus ada gitu. Contoh lah sederhana, misalnya apa, orang Solo menikah dengan orang mana? Makassar misalnya lah. Boleh nggak nikah? Boleh. Tapi perlu adaptasi yang lumayan dibanding Solo dengan Solo atau Makassar dengan Makassar, itu sederhananya. Jadi bisa satu suku, bisa satu pergaulan gitu ya, semacam itu ya. Kalau berbeda boleh, tapi harus yang satu ada yang turun, satu ada yang naik gitu. Bisa berjalan beriringan. Nah, nih macam-macam nih ya. Lucu-lucu nih pertanyaannya nih ya. Dari ini terakhir deh, soalnya waktunya Mbak Oki. Iya, ini ada pertanyaan dari Kikia_hanhan.25. Mau tanya, gimana hukum jika seorang istri pernah berselingkuh tapi tanpa sepengetahuan suami dan istrinya tersebut sekarang udah bertaubat? Baik, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memahami sesuatu bisa terjadi mungkin tidak hanya karena orang tersebut, tapi mungkin karena ada kesalahan dari kita. Artinya kedua-duanya harus berintrospeksi diri kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan pasangan dan kemudian bercerita dari hati ke hati kenapa hal itu bisa sampai terjadi dan apa solusinya untuk menyelamatkan perkawinan. Kemudian setelah itu buat komitmen. Oke, yang ini kita sudah bahas dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, berkomitmen bahwa ya memang saya ada salah, kamu ada salah, kita sama-sama punya salah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang dosanya banyak sekali. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Terkadang mungkin kita tergelincir, terkadang mungkin kita terjatuh, banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil sejadah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita minta maaf pada pasangan, minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita zalim pada diri kita sendiri. Setelah itu buat komitmen dengan pasangan dan kemudian kita tatap yang ke depan seperti apa, dan insya Allah mudah-mudahan minta kekuatan sama Allah SWT untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kemudian minta kepada pasangan, yuk kita memperbaiki diri bersama-sama. Saya perbaiki diri, kamu juga perbaiki diri sama-sama untuk mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Wallahu a'lam. Amin. Jadi intinya kalau kita belajar ilmu agama itu sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan baik ya. Nggak perlu ada drama ya sebenarnya ya. Ya kan? Drama pasti ada, tapi mudah-mudahan dengan bimbingan dari Allah. Nah, ini nih pertanyaan terakhir, tapi ini harus dijawab nih. Eka Sari Nurayu, Tante Vena cuma mau bilang, adiknya Mbak Oki, Ricis, semoga lamarannya sampai akad nikah, semoga lancar. Amin. Lamaran sama Bang TR di bulan September kah? Nah, ini pada kepo nih semuanya, bener nggak sih? Mungkin kayaknya lebih panjang bisa jawab, Ricis ya, tapi jelas. Memang karena Ricis ini kan anak bungsu, papa tuh udah nggak ada, ini anak pertama. Papa tuh selalu bilang begini, tolong cariin yang bisa jaga Icis. Karena Icis kan, papa tuh paling khawatir sama Icis. Karena Oki kan udah ada suami, ada Oki yang nomor 2 udah ada suami juga, sehingga papa tuh selalu khawatir dengan Icis. Jadi papa sebelum meninggal, beliau pesan tolong jaga orang yang bisa jagain Icis. Orang yang seperti apa, Pak? Kemudian beliau sebutkan beberapa kriterianya yang sopan, yang baik, yang biasa orang tua begitu. Terus terang, Oki sebagai kakak pertama tuh aku sering bertanya, siapa ya Allah yang benar-benar datang dan tulus dan menyatakan keseriusannya. Karena Ricis sudah pengen nikah dari umur 24 Mbak. Tapi belum ada yang melamar ke rumah. Karena terlalu independen ya, jadi cowok agak takut. Terlalu independen sekali. Makanya aku suka bilang gitu, kadang-kadang kita butuh loh dewa. Gitu. Ya, tapi intinya adalah tiba-tiba alhamdulillah Allah kirimkan beliau ini dan beliau langsung kaget juga sih kok bisa sampai seserius ini, padahal kayaknya baru nggak lama lah kenalnya gitu. Jadi keluarganya juga baik, masya Allah, dan tentu kita menghargai keseriusan seseorang gitu. Akhirnya alhamdulillah kalau Allah izinkan, makanya teman-teman tolong doain ya, karena apapun bisa terjadi sebelum akad nikah. Jadi tolong doain semoga
semua prosesnya berjalan dengan lancar, dan mereka bisa sama-sama kalau Allah jodohkan. Amin. Ada yang mak comblangin atau memang ketemu sendiri nih Icis? Kayaknya dikenalin ya. Jadi mungkin juga tahunya dari mereka nih. Aku juga belum, ini kan sumber kedua ya. Jadi beliau ini pernah ngeliat di videonya temannya lah. Ada Icis di video itu, tolong jodohin saya sama orang itu. Langsung bilang jodohin gitu. Wow. Jadi kayaknya kok gercep banget. Iya. Karena memang beliau mungkin usia menikah juga yang usia 7 tahun, jadi beliau serius. Jadi pas ya. Aduh, alhamdulillah terakhir ya. Icis, Tante Vena diundang ya. Ini ada terakhir banget nih dari Adelia 15 NWVB. Assalamualaikum, tolong ditanyakan sama Mbak Oki gimana cara menjaga kekompakan dalam persaudaraan, apalagi dengan saudara perempuan yang biasanya kalau bersaudara kita pasti memiliki sifat atau cara berpikir yang berbeda-beda. Dan yang kedua, tanyain juga nih, misalkan adik melakukan kesalahan, gimana caranya Mbak Oki menasehati? Biasanya sebagai adik kalau tidak merasa salah pasti ngeyel dan membenarkan diri saat dinasehati sama orang tua tuh. Sebenarnya untuk jawab ini juga harus ditarik belakang. Persaudaraan itu bisa terjadi sebenarnya karena pendidikan dari orang tua juga. Kalau ada orang tua yang membeda-bedakan anak, itu bisa mungkin saja kedepannya jadi saling iri, dengki, konflik gitu. Jadi orang tua atau orang tua sayangnya kepada siapa dan terlalu kelihatan sama yang lain, yang orang tua cemburu itu mungkin kedepannya bisa jadi konflik juga. Sehingga peran orang tua sangat besar untuk merukunkan anak-anak ini sejak kecil. Nah, kemudian untuk anak-anaknya sendiri, bagaimana agar bisa kompak? Sebenarnya semua hubungan kayaknya paling penting komunikasi. Betul. Salah satu sebab perceraian kan tidak hanya sekedar KDRT dan lain-lain, tapi kan masalah komunikasi. Begitu juga dengan persaudaraan. Jadi kalau kita memang di keluarga itu kita ada family group, hal sekecil apapun kita ngomongin tuh di family group. Gitu. Jadi apapun misalnya ya hal-hal kecil lah. Jadi hatinya terikat terus dengan komunikasi seperti itu. Walaupun keluarga kita jauh, tapi komunikasi yang erat itu mengeratkan hubungan. Kemudian misalnya kayak ini nih, kayak Oki, kita tuh setiap hari Ahad itu hari Minggu selalu berkunjung ke rumah Ricis karena rumahnya Ricis yang paling proper untuk anak-anak main, yang paling besar dan sebagainya. Jadi kakak yang mengunjungi nggak masalah juga, karena ada beberapa keluarga yang mengatakan enggak dong, yang muda harus ke rumah saya gitu. Ada yang begitu kan, tapi maksudnya nggak perlu dibuat seperti itulah gitu. Dalam artian yang tua menyayangi yang muda menghargai yang tua. Intinya kalau kita memberikan cinta, kasih, hati, kasih, nggak mungkin dia balik kok gitu. Seperti itu. Seperti Mbak Vena dengan sepenuh cinta dengan Fania, nggak mungkin Fania gimana dia akan balik untuk mencintai balik mamahnya. Sekarang Fania bilang, Mama, aku malaikat kecil Mama ya. Iya, Mama malaikat besar aku. Iya. Itu aja hatinya kayak udah dikasih berlian gitu ya. Jadi intinya guys, aku seneng banget ya, keluarga ini bener-bener keluarga yang menginspirasi ya. Ini aku salut banget buat mamah papahnya Ici sama Oki, dan satu lagi siapa namanya? Cindy ya. Bener-bener ini keluarga yang bener-bener sakinah mawadah warohmah. Karena ternyata bisa mendidik dan membesarkan anak-anak itu bisa sangat bermanfaat buat semua orang dengan profesi yang masing-masing, ya kan? Jadi aku ngelihat Icis dengan keanak mudaannya, tapi ternyata juga tidak melupakan norma-norma agama. Cuma mungkin kalau Oki lebih mature ya gayanya ya. Iya, jadi ini cocok banget jadi anggota DPR ya. Habis ini saya rekrut. Oki, makasih banget ya. Tapi ada satu pertanyaan pamungkas, ini selalu aku tanyakan kepada semua narasumberku. Kalau kita kayak ngeliat Oki ya, kayaknya kan hidupnya sudah berpegangan kepada agama gitu ya. Pernah nggak ada di titik deep down gitu? Karena dapat suami baik, dapat anak-anak lucu, orang tua sakinah mawadah warohmah, adik baik semua. Kayaknya nggak pernah ada susah ya? Ada Mbak. Ada? Yang mana? Nggak pernah dengar. Skemanya mungkin nanti resum jadi 3 hal. Yang paling jatuh pertama kali saat ibu 15 tahun lalu divonis punya penyakit autoimun pemphigus vulgaris. Jadi penyakitnya membuat kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Oh gitu. Jadi kalau lagi ada tuh penyakitnya, kalau kita buka baju kulitnya ikut terangkat juga. Sampai sekarang? Sekarang enggak kan? Kan autoimun kata dokter, dokter memang nggak sembuh gitu. Sekarang membaik, tapi ketika lagi parah-parahnya akan seperti itu gitu. Nah kita di rumah sakit, aku ingat banget di rumah sakit waktu itu 3 bulan nemenin ibu dan kita menyaksikan berbagai macam kematian pasien-pasien di hadapan kita.
Itu yang menyebabkan Oki berkerudung. Oh, itu momentumnya. Umur 12 tahun, karena kita tanya, Bu, Oki bisa bantu ibu apa? Ibu bilang, nggak perlu bantu ibu apa-apa, ibu cuma pengen Oki jadi anak yang solehah. Nah, dari situ tuh akhirnya pakai jilbab. Gitu. Itu titik yang pertama. Dah, setelah sedih-sedih di tahun itu, dan 3 tahun itu, setelah itu happy, Allah kasih happy. Kemudian kemarin, anak Oki kan umur 9 bulan. Ketika anak itu lahir di NICU, 2 minggu. Hari ketiga dokter bilang, Bu maaf ya, saya mau menyampaikan sesuatu. Dari kepala begini, jantung begini, paru begini, tulang begini, kayaknya semuanya dari kepala sampai kaki kayaknya ada gitu. Sampai itu nggak bisa bengong, karena kita terlalu shock, mungkin kita jadi bengong gitu. Anak Oki yang keempat ada sindrom, namanya sindrom Prader-Willi, sebuah sindrom lah. Sampai pada hari itu 7 hari tuh nangis nggak berhenti. Sampai ibu bilang gini, Ki, ingat udah berapa belas tahun dikasih bahagia sama Allah. Ini kan cuma dikasih kecil. Setelah belasan tahun kan kita nangis tuh, setelah kita bahagia, ini Allah kasih lagi nih, katanya gitu. Akhirnya kayak ingat, oh iya ya, kebahagiaannya sudah terlalu banyak, jadi Allah mau ngingetin lagi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, papa meninggal. Karena papa meninggal itu mendadak, nggak ada apa-apa. Shock, dan anak pertama ini kan selalu jadi perantara papa ke Oki ke adik-adik ke Oki ke papa gitu. Jadi tempat diskusi itu papa. Jadi itu kehilangan sosok lah. Gitu. Jadi kalau dibilang yang paling sedih ya mungkin 3 hal itu. Yang banyak itu yang agak shock itu 3 hal itu. Jadi gimana caranya mengovercome rasa sedih? Supaya nggak berkepanjangan, kan banyak nih ya viewers yang orangnya ditinggal pacar sedih, COVID sedih. Gimana caranya kita supaya overcome gitu? Iya, ini ya that's life, ini hidup memang seperti ini. Kadang kita bahagia, kan Allah yang menjadikan kita tertawa, Allah yang menjadikan kita menangis. Dan Allah SWT ingatkan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua yang bernyawa akan mati. Allah akan uji kita dengan kebaikan, Allah uji kita dengan keburukan, Allah uji kita dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ujian loh. Popularitas, kaya raya, jabatan itu ujian. Kalau sama Allah itu ujian berat di situ. Jadi kebahagiaan ujian, kesedihan juga ujian. Dan yang jelas, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah pasti sama kita. Selama kita sama Allah, insya Allah bisa diatasi. Jadi simpel banget ya guys. Intinya kalau kita berpegangan sama Allah, yang namanya kesedihan, kalau kita yakin dan percaya sama Allah, itu semua akan lewat. Bayangin kayak kita naik pesawat, kita kan nggak kenal sama pilotnya, tapi kita percaya aja bakal nyampe. Apalagi sama Allah, yang jelas-jelas kita akan diarahkan kalau kita memang mau deket sama Allah. Aku bisa ngomong gini karena aku banyak banget pengalaman hidup yang memang ya kita harus belajar untuk bisa selalu deket sama Allah, bukan mendewakan manusia lagi. Aduh, thank you banget. Aduh guys, sayang ya waktunya, rasanya pengen nginep ya. Thank you banget Oki, sukses selalu. Nanti aku pengen dengar tiba-tiba Oki ada di DPR RI. Yeay, perjuangkan ya aspirasi kita semua. Thank you sekali lagi guys. Jangan lupa untuk nonton apa? Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum.